Boleh nanya nggak sih ukuran sepatu berapa ya? Yang kanan 24, yang kiri 23. Serius? Jadi kakiku agak pengkor. Udah pernah menikah 3 kali ya Bang ya? Waduh, kadang-kadang. Salah ya, harusnya lebih banyak ya? Iya sih. Sebenarnya sih kalau disebutin tuh banyak ya, aduh. Wih. Dari mulai Laudia Sinta Bella, Wih. Marsanda, ya kan. Terakhir itu Mpok Ati. Nah nih cuma di sini. Daus berani ngungkap dan klarifikasi, ya kan. Tidak ada yang namanya terjadi perpisahan. Daus juga awalnya itu pengen perpisahan atau berpisahnya itu baik-baik. Gitu. Tapi kan dari pihak sana terus ngejelek-jelekin Daus, buka-buka aib, bla 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 bla. Kemarin tuh ya, kemarin. Tapi berarti Bang Daus merasa udah senior nih, sombong nggak sama anak senior? Enggak. Kok gue yang jawab? Yang menilai kan mereka. Aku nggak bisa menilai. Tapi kalau pelawak-pelawak junior sekarang, attitude-nya gimana? Kalau dibandingkan dulu. Bayaran paling mahal selama jadi pelawak berapa duit? Anak PAUD nggak boleh banyak-banyak. Bocoran dong pacarnya. Tambel pakai itu kan tuh. Pacarnya siapa Tuh, sih? tambel. Coba ada fotonya nggak lihat dong. Nggak ada. Skrip begini. Berarti ya. kalau lebih memilih mau balik ke zaman dulu, lebih seneng zaman dulu ya aturan. Enak kalau gitu loh. Aturan zaman dulu, duit zaman sekarang. Iya kalau zaman dulu duitnya nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil. Bersyukur kembali lagi. Hai Honey Bunny, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no Oke, di Diare kali ini Ray kedatangan komedian, artis, terus juga pernah main film, aktor ya Bang? Segala macam. Segala macam, segala rupa lah pokoknya. Babysitter, ke anak PAUD ya kan, ketua anak PAUD seluruh Indonesia. Siapa dia? Ray Utami. Suaranya cempreng banget ya. Kecil-kecil cabai rawit. Luar biasa. Daus Mini, Bang Daus Mini. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Keren banget ih. Boleh nanya nggak sih ukuran sepatu berapa ya? Yang kanan 24, yang kiri 23. Serius? Jadi kakiku agak pengkor. Enggak bohong. 24. 24 ya? Iya. Berarti kalau beli baju ukuran anak-anak? Ya ukuran anak-anak, ukuran anak 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun. Ukuran anak aku itu ya? Iya. Udah mana anaknya? Iya, anaknya lagi main lagi. Aduh, mumpung anaknya main ntar kita ambil bajunya. Oh iya bener. Bajunya baju Aron ya, baju Aron. Terus itu HP-nya gede amat Bang? Sebenarnya ini bukan HP. Jadi? Ini lemari. Dalam ini ada popok, ada celana dalam aku, ada pampers, ada ya macam-macam ada di sini. Oke, luar biasa. Biasa di luar. Iya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah masih syuting, off air, pemotretan, video klip, ya gitulah. Model sih ya. Modeling susah kan, jadi apapun ya udah. Mantap. Keren kan kita tahu ya, udah rahasia umum. Udah pernah menikah 3 kali ya Bang ya? Siapa? Bang Daus. Waduh, kadang-kadang. Salah ya, harusnya lebih banyak ya? Iya sih. Enggak, itu kalau di berita kan ya seperti itu adanya. Gitu. Jadi emang begitulah. Namanya cover boy, stok terlahir di kalangan anak PAUD ya cuma Daus Mini di Indonesia. Jadi nggak ada lagi ya. Iya. Nggak ada lagi dan nggak ada yang boleh ikutan. Nah itu bisa sampai 3 kali menikah, berarti berjiwa playboy juga ya? Ya karena basic dari dulu masih kecil, sekarang juga masih kecil ya. Itu emang jiwa coverboynya ya baru terkeluar sekarang ini. Gitu. Jiwa coverboynya. Itu awalnya jadi komedian gimana ceritanya tuh Bang? Awal jadi komedian, ini kalau diceritain bisa 2 hari 2 malam nih episode nih.
panjang nih, gitu kan. Itu aku dikenalin dulu, aku punya orang tua angkat. Beliau udah almarhum, ya kan, namanya Pak Ruslan. Ya. Nah, almarhum ini Pak Ruslan ini beliau kenal deket dengan Empat Sekawan, terutama dekat dengan A.A. Ginanjar Empat Sekawan. Oh, Ginanjar. Ya. Dan dulu kan aku kan satu produksi tuh sama adiknya A. Ginanjar, Bang Gilar, A. Gilar. Kalau kita manggilnya Ayah Gilar gitu kan, itu kita sama-sama jebolan atau meleteknya itu dari Multifashion. Nah, dari situlah dari bapak angkat kita suka bawa-bawa Bang Gilar gitu kan, syuting, nemenin Bang Gilar syuting. Nah udah suatu ketika ketemu di lokasi syuting, ya udah dikenalin sama Agi Nanjar, sama Mas Dery Empat Sekawan, gitu. Terus dibawalah ke stasiun TV, ke RCTI. Itu masih zamannya masih ada almarhum Mas Taufik Safalas, sama Teh Ulfa Duyanti, gitu. Terus diajak syuting? Diajak. Jadi apa? Iya, waktu itu aku dulu masih ada zamannya Fantastik ya, kuis. Yang MC pembawa acaranya itu Lukman gitu kan, sampai Pik. Mas Dery ngobrol sama almarhum Mas Taufik. Nih kalau lu perlu gantungan kunci nih, siapa aja nih, diumumin tuh. Ya kan, diumumin semua kru. Oh, dipromoin lah ya. Dipromoin sama Mas Dery. Ini yang perlu gantungan kunci nih. Tuh yang perlu tuyul tuh katanya. Udah dari situ di calling jadi buat peserta Fantastik. Dan waktu itu kan ada segmen nahan tawa. Oh iya, tahan tawa. Di situ ada almarhum Pak Haji Jojon, juga Pak Haji Bolot. Beliau dah yang bikin kita biar ketawa. Itu nahan sampai kebelet pengen buang air, ya kan. Menang akhirnya. Alhamdulillah menang. Dari situlah terus diajak-ajak lagi lawakan lainnya, zamannya Api juga dulu. Sama Bang Komeng, sama Oki juga. Yang jadi burung itu aku. pakai. Dulu kan Api itu maskotnya burung atau ayam gitu, itu aku. Oh. Zamannya Sule, and Group itu masih pada lomba lawak ya. Itu Api itu kan audisi pelawak gitu kan. Itu aku udah di situ udah jadi itunya lah. Kalau mereka kan masih ikut lomba gitu kan, di situ aku udah jadi bintangnya gitu. Itu aku ngikutin semuanya, mereka peserta-pesertanya tuh semuanya. Dari grupnya Kang Sule, terus Kang Ogi, terus juga Kang Oni itu, dan juga sampai semuanya kita ikutin gitu. Juri-jurinya juga. Ya alhamdulillah, makanya sampai sekarang sampai deket sama senior gitu. Berarti udah cukup lama, berarti udah kebeli rumah dong ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rumah, mobil. Rumah, alhamdulillah ada rumah keong. Mobil juga, alhamdulillah mobil Tamiya. Alhamdulillah ada rumah, ada alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Tapi kenapa katanya tahun berita nih tahun 2022 jual mobil sampai gak punya mobil? Emang iya? Iya, karena itu dampak COVID ya. Semua saat itu kan juga jangankan Daus Mini ya, perusahaan kolaps ya. Ya kan banyak kan lengser, ya kan tumbang, gulung tikar dan sebagainya. Ya itu emang benar adanya. Gitu untuk apa menafkahi atau membiayai kehidupan dapur di rumah. Kalau sekarang kondisi keuangannya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada aja, udah membaik lah ketimbang ya itu tadi tahun 2002 itu 2022. Jadi sekarang punya 3 mantan istri dong ya? Ya sebenarnya sih kalau disebutin tuh banyak ya, aduh. Wih. Dari mulai Laudia sombong amat. Iya gitu deh. Dari mulai Laudia Sinta Bella, Marsanda ya kan. Terakhir itu Mpok Ati. Sama El Sugigi deh. Semua suruh kerja di rumahnya. Enggak itu. Jadi aku tertarik ya, maksudnya tertarik gimana pada saat Bang Daus itu kayak ngelamar, ngajak nikah gitu kan, atau ngajak pacaran gitu. Dengan kondisi begini,
gimana tuh? Pede-pede aja? Pede-pede aja karena Gimana waktu justru itu? kalau aku gini loh, buat motivasi kan banyak nih di luaran sana nih yang masih pada minder ya dengan fisik. Maaf lahir batin itu posisinya seperti kayak Daus gitu kan, yang tubuhnya bertubuh spesial kalau Daus sebutnya gitu kan. Masih banyak yang minder, nggak percaya diri gitu. Padahal udah ada istilahnya motivasi dari Bang Ucok Baba, ya kan? Ya kan. Ada contoh gitu ya. Contohnya kan gitu. Maaf lahir batin gitu kan. Dalam artian Bang Ucok aja yang posturnya seperti itu, punya anak, punya istri dan anaknya dewasa, normal. Kenapa kita yang istilahnya seperti ini tidak bisa seperti Bang Ucok Baba? Bedanya apa dengan Bang Ucok Baba? Kan gitu. Beliau manusia, kita juga manusia. Beliau makan nasi, kita juga makan nasi. Gitu. Tinggal menyikapinya aja pembawaannya kita. Bahwasanya kita harus yakin, gitu. Percaya diri ya harus nomor satu untuk membuktikan bahwasanya orang mini atau bertubuh spesial itu tidak boleh yang namanya minder. Itu harus percaya diri. Jadi waktu sekolah udah percaya diri ya? Kalau waktu sekolah sih aku sempet Dibully dulu- nggak? Hah? Dibully nggak waktu sekolah? Bully. Gimana dibulinya? Gua- SD, SMP, SMA? Dari SD, SMP sempet itu terus dari SD itu aku sempet dibully tetangga gitu. Dia ngeledekin, biasa ngata-ngatain fisik, body shaming gitu kan. Aku nyari batu, set. Ya itu nggak sengaja. Dia ngata-ngatain aku sambil tas. Dengan nggak sengaja itu, ternyata tuh kena di kepalanya tuh bocor. Berdarah bocor itu. Akhirnya Bener. dia nggak berani lagi dong. Iya, makanya dari situ ternyata ya udahlah. Gitu. Itu ini udah perjalanan hidup yang namanya maunya Tuhan ya kan. Kita nggak boleh gimana akhirnya itu imbasnya itu kalau kita nyambit ya kan kena dampaknya istilahnya gitu. Makanya kita udah biarin aja. Iya, Sekarang orang mau ngatain kita apa terserah. Gitu, kita nanam tabungan aja. Gitu. Oke. Nih mau nanya nih ya, maaf Dari ya. tadi udah nanya. Emang dari tadi Maaf ngapain? nih ya kalau Iya. apa namanya? Kadang pernah nggak ada terasa, kenapa ya? Gua doang. Di keluarga nggak semua kan? Kalau di keluarga aku sama kakak aku. Oh sama kakak. Kakak aku kayak Bang Oni Sarial. Kenal kan? Oh, Yang main oke. tuyul Mbak Yul. Itu posturnya samalah dengan Bang Oni. Agak tinggian Agak ya. sama dengan Bang Oni gitu. Oke. Cuma kan kakakku kan perempuan jadi antara laki itu dengan perempuan kan percaya dirinya beda ya. Gitu. Makanya ya akulah yang apa istilahnya ngasih motivasi, ngasih semangat gitu. Yang buat dekat dengan lawan jenis, dekat dengan calon pendampingnya, pasangannya kayak gitu-gitu. Gitu aku. Iya berarti kan nggak bisa naik motor ya? Alhamdulillah aku kalau naik motor terbang kalau di belakang. Jadi nyetir mobil juga nggak bisa kan? Kalau nyetir aku pernah nyobain mobilnya Bang Ucok Baba. Cuma sampai dari situ sama Bang Ucok Baba nggak dikasih lagi sampai sekarang. Karena aku bawa ngebut wung. Gitu. Kalau Bang Ucok kan memang dia punya rem sama gas kan disesuaikan dengan kakinya Bang Ucok Baba. Itu pernah aku coba. Dan emosinya juga beda kan kalau Bang Ucok emang kalau di jalan mungkin karena udah biasa ya gitu kan, jadi emang agak reda. Kalau aku di jalan emosinya masih tinggi, takutnya kayak bongkar mobil orang lewat tabrak, motor lewat tabrak kan gitu. Jadi Bang Daus ini orangnya gimana sih? Orangnya pemarah gitu? Emosinya tinggi maksudnya? Iya kalau emosi capek, kalau menurut Daus sih sebenarnya wajar aja namanya kita capek, terus juga banyak pikiran segala macam kan, akhirnya suka kurang ke kontrol. Oh jadi termasuk orang yang emosian juga ya? Orang yang emosian gitu, tapi tidak ya cuma sebatas omongan doang. Gitu, tidak yang istilahnya main tangan segala macam. Yang ada kan kalau main tangan disangkutin di atas lemari Dausnya. Iya, ya kan nggak bisa turun, repot. Iya nih. Ngomong-ngomong nih sama istri pertama nih akur ya? Alhamdulillah Ada foto bareng ya? ada, karena
Sekarang ya udahlah, kita mau ngapain sih ributin, udah pada gede, udah masing-masing gitu kan. Kalau kemarin mungkin karena ego. Ya kan, kalau kemarin kan karena kita mikir ego, sekarang udahlah mikir buat anak aja, buat Babang terutama ya kan. Gitu yang kemarin-kemarin yang jadi bahan media, bahan pemberitaan ya kan. Sampai terakhir itu kan sempet dibawa-bawa juga. Ya udahlah sekarang mah dimana dan juga dimana kita babang sama mamanya gitu kan, sama mantan istri itu selalu kita foto bareng. Alhamdulillah sih komentarnya juga komentar positif. Meskipun Daus juga jarang lihat atau baca komentarnya. Iya. Ya kalau sama yang kedua, alhamdulillah kita juga puyeng. Tawa kameramennya. Tadinya kan kita kan semua sih pengen baik-baik aja, ya kan, siapa sih yang namanya mau perpisahan, nggak ada yang mau kan. Nah nih cuma di sini Daus berani ngungkap dan klarifikasi, ya kan, tidak ada yang namanya terjadi perpisahan. Daus juga awalnya itu pengen perpisahan atau berpisahnya itu baik-baik, gitu. Tapi kan dari pihak sana terus ngejelek-jelekin Daus, buka-buka aib, bla 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 bla. Kemarin tuh ya, gitu kan. Udah, gitu. Padahal Daus pun saat itu emang nggak pernah ngomong apa-apa, tidak pernah bahasanya yang ini itu nggak pernah. Daus lagi kerja di Serang, gitu. Waktu bantuin atau selalu nemenin Pak Wakil Wali Kota Serang. Beliau kan lagi caleg, ya kan, butuh pendamping ya kan, buat mendampingin beliau, buat menghibur beliau gitu kan. Itu Daus di sana. Kok tiba-tiba nge-DM, nge-WA, bla 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 bla, apa junjungannya kan nggak jelas. Aku lagi kerja, gitu kan. Kalau masalah rumah tangga nggak usah dibahas, kita omongin baik-baik, nggak bisa bla 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 bla. Oh ngegas. Itu sebelum berpisah tuh? Iya sebelum berpisah gitu. Alasannya apa ngegangguin? Nggak ngerti gitu. Ya kalau sekarang bahasanya anak. Sebenarnya sih kalau ngebahas anak kesian si dedeknya. Gitu kan, kalau sama Babang kan lain cerita. Ya kan, kalau sebenarnya kita bahas Dede kesian gitu. Cuma ya udahlah. Gitu, nanti aja lah kita obrol. Ini menurut berita lagi nih, katanya Bang Daus dibilang sombong, gak punya adab sama mertua. Hebat emang tuh Daus Mini, gak punya adab. Bener nggak tuh? Soalnya ada di berita nih. Nggak apa-apa, hak semua orang menilai Daus gimana kan, masing-masing punya hak untuk kalau penjelasan masing-masing. Sekarang gini, kalau misalnya Daus, maaf lahir batin bukan membela diri, kalau Daus nggak punya adab, kok sampai saat ini Daus Mini dekat dengan ulama, kan gitu, kan adab, ya kan? Kok sampai saat ini masih banyak pejabat-pejabat yang mau butuh Daus Mini untuk ngehibur, nemenin beliau belusukan, nemenin beliau sosialisasi, acara maulid, acara Isra Mi'raj, kan gitu. Itu kan bagian dari adab, ya kan? Yeah. Nah ini pemahaman ya, dalam arti apa nih yang nggak punya adab, ya kemarin juga udah kita bahas, udah clear kan sebenarnya, udah. Itu. Jadi emang udah sebenarnya kan dari pihak sana duluan tuh yang buka omongan, yang buka podcast ke salah satu ya kan media, bla 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 bla. Padahal Daus emang kagak ngapa-ngapain, orang lagi acara di Serang, gitu tumpuhannya. Ya nggak apa-apa lah, emang udah jalannya. Kalau Daus simple aja. Iya. Kalau sekarang udah punya pacar? Alhamdulillah. Namanya? Dedi. Jawab dong. Oh enggak dong. Daripada kita menerka-nerka. Oh wow. Artis juga? Hah? Artis? Adalah pokoknya, alhamdulillah. Gitu. Oh. Kalau artisnya ya, enggak lah. Jadi lagi menjalin hubungan ya? Jalin hubungan dengan seseorang. Itu jadi udah berarti 3 kali gagal ya? 3 kali ya, istri pertama, kedua, ketiga kan, bener kan? Iya. Emang mau cari yang kayak gimana sih? Kalau Daus sih beneran sesuai dengan ajaran aja, nurut udah sama suami. Karena surganya istri ada di suami, udah titik.
gitu. Nggak usah banyak neko-neko, nggak usah banyak bencong, bencong. cencong. Karena kan kalau Daus kan bukan dalam artian Daus juga merasa so bener lo, so suci lo, enggak. Gitu. Kita sama-sama belajar, belajar untuk mencari ilmu, mencari ridhonya Tuhan, ridhonya Allah kan gitu. Kalau rumah tangga apa-apa nuduh yang enggak gimana mau jadi keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah kan gitu. Doain suami ya kan. Tapi di berita Daus selingkuh, makanya cerai. Ya namanya seorang couple kan wajar dideketin sama wanita. Kan ini aja sayang ada suaminya. Tapi kenapa cerai? Nah harusnya pertanyaan itu dilontarkan ke sana, bukan ke aku. Oh, jadi harusnya selingkuh dimaafkan gitu? Kok selingkuh ada buktinya enggak? Oh. Nggak, kan nggak ada buktinya. Berarti nggak ada bukti? Nggak ada bukti, kan waktu di persidangan juga kan nggak ada bukti. Itu. Semua kalau kita kan sesuai dengan realita, fakta. Gitu. Pengacara kita juga kemarin udah ngomong buktinya mana. Segala macam mediasi kita udah datengin ya kan. Kalau emang dia bilang mau datengin pihak-pihak lain mana? Nggak ada. Gitu loh. Jangan gitu, segala macam. Itu tapi kan, dia udah nikah lagi? Nggak tahu. Aku dari kejadian itu udah pure, tidak pernah berhubungan, kontak segala macam, bener-bener udah putus. Karena kalau udah aku kan emang orangnya keras. Kalau udah keras ya? Iya, biarpun kecil ada yang keras. Wataknya, sifatnya. Karena aku sesuai dengan jalanin apa yang aku paham. Jadi pendendam dong nih, dendam? Enggak dendam, cuma apa yang mereka lakukan aku selalu ingat. Enggak dendam. Itu aja. Karena nggak boleh di Emang Islam. yang diomongin sama pihak sana apa aja sih? Sampai segitunya? Sampai segitu putus hubungan gitu? Tapi ini belaga nggak tahu ya. Kan kita nanya sama orangnya langsung, kita mikir kan undang. Itu tadi udah dibilang aku nggak punya adab. Apalagi? Kan? Terus dibilang aku pelit. Aku tidak pernah nafkahin dalam hal apa. Kemarin juga rekening koran aku udah beberin. Semua media udah aku beberin, terus dibilang rumah ngontrak, rumah yang mana. Sebelum nikah dengan anaknya pun itu rumah udah ada. Ya kan, udah aku beberin juga depan wartawan, jebret nih atas namanya siapa, ya kan, surat rumah udah dikasih lihat semuanya. Gitu. Jadi sebenarnya makanya ya udah kalau Daus mah gitu aja, nggak mau yang gimana. Mungkin emang udah takdirnya, udah jalannya, maunya Allah, lagi-lagi kan maunya Tuhan, ya udah. Mau gimana? Paksain juga kita sampai orang Omi gitu kan, orang tua aku, mama gitu kan, ngomong ke yang mediasiin kan, Mi, udahlah kalau bisa gak usah ada ribut-ribut, kalau bisa mah gak usah pisah. Omi udah capek, Omi pusing dengernya katanya. Kalau namanya rumah tangga berantem ya itu mah namanya rumah tangga kan wajar. Ya kan? Tapi dia sering lihat anak? Apa? Suka lihat anak? Dia? Nggak akan, karena ya itu tadi aku nggak mungkin bahas lagi masalah Dede di sini. Nggak dikasih lihat, nggak dikasih boleh ketemu. Beda ceritanya, lain gitu loh. Karena ya itu nggak mungkin. Dede ini ya jangan dah, kesian Dedenya ntar. Kalau kelak dia buka YouTube, dia ngeliat video ini, jangan kesian. Udah pokoknya Dede ini beda ceritanya dengan Babang, udah itu aja. Jadi keluhnya itu gitu ya. Karena gitu, nggak mungkin dong kalau istilah kasar ataupun Daus jahat. Kalau emang ceritanya sama dengan Dede dengan Babang, Daus jahat gitu, kan nggak mungkin. Gitu loh, orang anak istilahnya. Buktinya Daus sama Babang aman-aman aja, ataupun sama mantan sama mamanya Babang aman-aman aja kan gitu. Kan kalau ini kan lain cerita. Jadi ya itu dah. Tapi ke depannya ada peluang ini nggak, damai nggak? Ke kiri ada pintu. Ke depan kan. Bang, ya. Ada peluangnya, ada damai nggak? Ada baikan nggak ke depannya? Walau alam nggak tahu Daus. Karena kalau Daus sih saat ini udah tutup buku. Nggak membuka pintu.
Pintu itu tadi tuh di samping tuh. Membuka pintu damai gitu. Ya kalau pemaaf kita sebagai umat beragama saling memaafkan, udah kita maafkan. Tapi kalau untuk bertemu buat apa? Karena Daus tahu tujuan dan motivasi tujuannya mau untuk bertemu tuh apa, Daus sudah tahu. Itu kan udah pure, mutlak. Buat anak kali ketemu. Buat Kan anak. dibilang beda cerita. Gitu lah. Beda cerita sama Babang gitu. Jangan emosi dong. Iya. Minum dulu. Siap. Cooling down. Iya. Gitu, beda. Oke. Karena sekarang kan akhirnya masyarakat atau netizen yang melihat tahu sendiri. Gitu kan. Nggak mungkin yang namanya si Dede titik-titik dengan si Ibu titik-titik. Kalau emang mereka ada hubungan nggak ditemuin. Kan gitu, ya kan? Karena si Dede dengan si Ibu ini titik-titik ya jadinya nggak akan ditemukan sampai kapanpun sama Daus. Gitu. Banyak titik-titiknya ya. Biar aja. Isilah titik-titik dimulai. dengan apa? Dengan jawaban sendiri. Gitu. Dengan jawaban masing-masing ya, argumen masing-masing. Karena sekarang seyem. Kalau ngomong dikit seyem. Sekarang kan komedian tahu sendiri ada banyak yang udah sukses tuh. Punya enak, punya itu, rumahnya mewah-mewah, gedong-gedong. Gimana Bang Daus melihat komedian-komedian yang pada sukses nih? Ya ikut senang pastinya, alhamdulillah ya kan. Ikut senang komedian yang pada sukses. Gimana cara menjaga eksistensi supaya tetap Kalau Daus menjadi sih, artis komedi yang diperhitungkan, dijaga aku sih jaga hubungan, saling komunikasi, jaga hubungan kayak sama siapapun, baik yang baik yang berjasa di dunia entertain sama kita, maupun ya pokoknya sama siapa aja jalin hubungan gitu loh. Jangan merasa kacang lupa kulit, nah itu yang repot. Kalau Daus enggak, tetap istilah kasarnya biarpun nggak bisa ketemu langsung dengan siapapun, tetap ada. Sekarang kan udah canggih, udah ada WhatsApp, WA. Punya YouTube nggak? Alhamdulillah kemarin baru beli second. Tapi ada niatan nge-YouTube? YouTube aku kemarin kan ya itu ke dampak 2022 ini, jadinya aku stuck gitu. Mungkin insya Allah habis inilah aku mau gerakin lagi. Punya bisnis barangkali kan ya, artis sekarang lagi musim tuh. Punya bisnis, ada yang punya skincare, ada yang punya Aku restoran. bisnis, alhamdulillah jual beli ternak curut. Serius nih? Enggak, apa aku nih? belum ada. Kemarin sempat aku buka distro sebelum Covid, cuma tutup. Itu jadi ya mungkin Tapi kenapa kan bisa mengandalkan nama besar Daus Mini gitu, iya walaupun banyak mini, tapi namanya besar. banyak faktor. Satu jarak tempuh antara toko dengan rumah jauh. Toko di Tangerang, rumah Daus di Depok. Waduh, Ya kan luar kota dong. Nah, iya jadi nggak kejar waktunya buat ngontrol. Emang gak ada karyawannya? Ada, cuma kan kita bukan dalam artian nggak percaya dengan karyawan ya, maaf gitu. Tapi kan kita juga perlu kontrol. Iya, harus ngecek ya langsung. Cek ya. barang apa aja yang habis. Jadi kan kalau kita mau belanja lagi tahu nih. Dan juga customer butuhnya apa gitu, keluhannya apa. Jadi kan kita tahu kalau turun langsung ke lapangan. Bagaimana melihat fenomena Alam. stand up komedian, komika di antara zaman dulu orang masih melihat pelawak, ya kan? Istilahnya gaya melawak gitu kan. Tapi sekarang bergeser dengan adanya komika-komika, mereka membuat materi yang bahan-bahannya mungkin lebih dalam dan lebih dekat dengan kita nih sebagai penonton. Kan dia melalui keresahan-keresahan dan itu menjamur. Yang namanya stand up komedian ada di setiap YouTube, di setiap podcast, dan bahkan dia jadi bagian dari itu. Gimana ngelihat komika bedanya dengan pelawak? Kalau sebenarnya komika itu udah ada ya, udah ada sebelum komika ini viral kayak sekarang.
Dulu udah ada. Dulu itu sebutannya lawak perorangan. Oh gitu, lawak. Monolog cerita sendiri. Jadi ngoceh sendiri di depan kamera itu udah ada. Itu yang ngelakuin siapa tuh zaman dulu? Zaman dulu kita ada Budi Anduk, almarhum Bang Budi. Oh. Lihat aja buka YouTube-nya Bang Budi Tawa Sutra. Ya kan? Itu Bang Budi itu stand up. Itu. Terus juga kemari-mari ada Bang Ari Untung juga kan pernah di Tawa Sutra. Terus juga ya itu kan bahasa sekarang komika. Ya kan? Kalau dulu pelawak perorangan dan juga banyak tuh pelawak-pelawak dulu pas kawan juga itu bagian dari monolog stand up juga kayak model Algi Nanjar, Mas Dery itu emang pelopor yang mana stand up. Kalau tidak tertarik menjadi stand up komedian, mencoba bikin materi gitu? Iya sebenarnya sama aja, materi itu kan materi lawak tinggal kitanya ngebawain nih pembawaannya gitu kan. Membawain bahasanya komika, seorang komika. Ya itu monolog megang mic, ngoceh-ngoceh ya kan segala macam. Dan itu kan kalau di mereka kan cuma ada di komunitas. Iya. Ya. Kalau tapi udah pada masuk TV juga loh, ada audisinya. Iya kan. Tapi kan kalau lawak itu kan TV iya, tidak cuma di komunitas. Menjamur kemana aja, gitu, menjamur kemana aja, ke acara family gathering hayo, ke perusahaan hayo, pengajian hayo, ya kan. Tapi kan kalau maaf lah ya batin, kalau komika kan cuma stuck di komunitas. Belum pernah kita lihat daus sih gitu selama di acara pengajian ada yang stand up dan ustadz pun tanpa kita sadarin. Selain beliau itu para ustadz itu ceramah, itu stand up. Itu stand up. Oke. Stand up karena kan ngobrol dengan audiens, ngobrol dengan jamaah, ngobrol dengan penonton, stand up. Tinggal pembawaannya, arahnya mau ke mana. Jangan bawa agama, nanti repot. Iya. Gitu kayak udah. Nggak usah. Yang aneh-aneh kan masih banyak. Iya. Callingannya apa nih? Iya kan, callingan umpama tentang cangkir, udah bahas cangkir aja, nggak usah ngelebar tentang agama, bla bla bla, repot jangan. Gitu. Terus kita sekarang melihat fenomena gaya berkomedi. Gaya berkomedi zaman dulu sama gaya berkomedi zaman sekarang. Kan dulu lebih ke kayak sorry banget ya, kayak body shaming, ya kan ya, lo jelek lo, hitam lo, anak curut, segala cepet-cepet dan cenderung kasar gitu ya. Sekarang kan udah bahasanya udah beda nih. Nah, kalau gaya komedinya Bang Daus itu lebih kemana? Kalau aku gini loh, aku diajarin sama pelawak 4 sekawan gitu kan, itu pertama selain diajari cara ngelawak dan juga materi lawak, bahan-bahan gitu loh, tidak harus body shaming, materi apa aja itu yang tadi Daus bilang kan, umpama kita lagi bahas cangkir, kita obrolin cangkir aja gitu. Ya mungkin emang udah zamannya kali ya kesini-sini, ya itu akhirnya pada body shaming. Kalau Daus sih nanggapinnya selagi itu Daus dalam bekerja, kenapa enggak, why not. Zaman dulu lebih maaf ya kalau kita nyebutin Sri Mulat, ekstrimnya kayak apaan tahu, ya kan Pak Detesi, mohon maaf lahir batin ya, iya kan kalau kita lihat lawakannya Pak Detesi. Tapi apakah itu anak-anak zaman dulu mengikuti gaya-gaya beliau? Kan enggak. Itu kan anak-anak bahasanya, itu cuma hiburan, kan gitu. Maklum gitu ya? Mau maklumin, gitu kan. Terus juga kayak ibarat sinetron gosong-gosongan. Apa anak zaman dulu ngikutin, maaf gitu ya batin, bokongnya ikut dibakar-bakar? Kan enggak, semata-mata hanya hiburan. Sekarang aja anak zaman sekarang apa-apa ditiru, apa-apa diikutin. Ya ini kembali lagi ke sini. Udah kasihkan di sini, akhirnya lupa darat. Gitu. Oh gitu. Jadi tapi anak sosmed banget nggak sih Bang Daus ini?
Maksudnya aktif di Kalau Instagram. sesekali doang sih kalau anak sosmed ya ngikutin zaman aja, gitu kan, biar nggak apa ya kalau bahasa anak sekarang kuper ya. Tapi nggak mau bikin konten gitu misalnya di YouTube atau di TikTok, karena kan mungkin aja orang-orang pada kangen nih sama Bang Daus. Aku live hampir tiap malam kalau di TikTok. Gitu di TikTok, terus juga seru-seruan sama Kang Sule. Hampir kalau kita lagi barengan sering apa ya, kalau sekarang PK-PK-an ya. Itu kayak gitu PK-PK, ngobrol-ngobrol, ganti-ganti, ntar di roomnya Kang Sule, ntar di room aku, kayak gitu bercanda gitu. Sering. Wah, ada WhatsApp masuk. Ini tagihan panci biasa. Tawa loh. Nih dia nih, namanya Indra nih. Dari zaman dulu di Antv ya kan, kita tuh dulu ada program namanya Mantap. Kita lagi ngelawak nih. Dulu kan ada segmentasi ngelawak dengan Rina Nos, dengan Bang Yedi Smako. Kalau pelawak nih udah menurut dia nih udah garing, dia ngeletuk, dia lucu kan suwe. Akhirnya pelawak, ini siapa sih? Jadi ditandain ya? Tambahin, tapi ya itulah jadi buat kita tuh pemain nggak bete. Kalau dulu tuh begitu, interaksi dengan penonton. Iya. Itu interaksi. Tektokan nggak ada jarak. Lu siapa sih? Penonton ih. Kalau ya kalau anak sekarang mungkin ya seperti itu. Kalau kita mah dulu enggak ya? Cong ya. Gitu. Tapi berarti Bang Daus merasa udah senior nih, sombong nggak sama anak senior? Enggak. Kok gue yang jawab? Yang menilai kan mereka. Aku nggak bisa menilai. Tapi kalau pelawak-pelawak junior sekarang, attitude-nya gimana? Kalau dibanding yang dulu? Nih yang nanya nih, kita ngejawab nih, jangan salah kaprah nih yang junior. Enggak apa ya, enggak banyak. Ada beberapa mungkin karena dia star syndrome. Dia kaget ya. Maaf lahir batin yang shock culture. Ya itulah bahasanya, aku gak ngerti lah. Yang dari kampung maaf lahir batin gitu kan, tiba-tiba nongol di TV ya kan. Cuma di sosmed, tiba-tiba diundang di acara TV, bintang tamu ini kucrut ya kan. Akhirnya jadi teng gitu ya. Harusnya tetap aja pada relnya. Gitu. Kalau Daus emang ya. disombonginnya pernah gimana, nggak ditanya gitu? Apa? Pernah berpapasan nggak sama Enggak sih, kalau aku sih yang alhamdulillah katanya sampai sombong? cuma dari ini aja, dari teman-teman. Oh, menurut cerita. Menurut cerita dari teman-teman. Ini begini. Padahal kalau sama aku sih siapapun nggak ada. Mau yang dibilang si A, si B, si C enggak, aman-aman aja. Bilang sama si A, ini mau foto nih anak-anak, dilayani sama si A. Sama si B, dilayani. Ada alhamdulillah kalau gitu. Kayak kemarin aku acara gitu kan, ulang tahun salah satu TV sama Master Limbat. Kru-kru aku pada mau minta foto, aku panggil, Master, ini anak-anak mau foto. Jangan mau. Mana serem, mana galak, nggak ada. Mau lah ya. Tapi kan Bang Daus itu kan orangnya emosional gitu kan? Kalau yang nggak tahu. Tapi karena kalau orang pelawak kan harusnya humoris. Harusnya kayak gampang benar-benar ketawa apa segala macam. Itu ini nggak bertentangan nggak sama pekerjaan yang profesional? Harus menghibur di antara kita tukang marah-marah gitu kan. Kayak aku aja tukang marah-marah, makanya aku nggak bisa jadi pelawak. Enggak juga. Jadi dulu juga almarhum Pak Haji Jojon itu orangnya keras. Disiplin tetap gitu disiplin. Ya. Ketika beliau jadi Jojon, ya beliau pasang kumisnya, dia jadi layaknya Jojon. Lepas dari beliau syuting, lenong atau undangan, itu tetap seorang profesional. Profesional. Gue ini ke bapak, gitu. Beliau juga yang ngajarin Daus, gitu. Ngajarin dalam hal kalau menurut Daus ya ada benarnya gitu loh. Karena kita, ya masa ya kita mau bercanda mulu di rumah, kan gitu ya. Kita saatnya bercanda ya bercanda, gitu. Kalau beliau ngajarinya begitu, karena kan dulu kan deket ya kan sama beliau tuh. Udah apa kayak sih anaknya. Yang paling susah
di dalam komedi. Menurut aku komedi susah ya, karena kita harus membuat orang tertawa kan. Nah itu sebenarnya susah gitu kalau kita memang nggak bisa masuk ke dari pendekatan si penontonnya itu. Apa yang paling susah selama berpuluh-puluh tahun jadi komedian? Ya kalau aku mah lihat situasi aja, gitu kan. Kalau aku mah tidak ngandelin fisik doang. Jadi buat bulian enggak, tapi kita harus, ya itu dia yang harus yang lagi sekarang rame apa nih kita ikutin zamannya. Gimana sih cara jadi, misalnya nih aku mau jadi pelawak ya, kan aku nggak punya bakat, terus nggak lucu gitu, tapi pengen jadi pelawak, itu bisa dipelajari nggak? Bisa. Caranya? Ya ikutin aja dengan ngobrol dengan pelawak Bergaul sesama pelawak. Ntar ngobrol misalnya sama si A, si B, sama gitu kan. Bang, ntar mancing gue begini ya. Pasti dia pancing kok, diarahin. Berarti kalau manggung bareng-bareng janjian dulu ya? Nanti Janjian lu dulu. ngomong ini, nanti gue jadi taplaknya, nanti gue jadi kesetnya ini. gitu kan. Karena sekarang banyak kok. Ya kalau kita sebutin ya ada, semua juga udah tahu kayak model Bang Andre. Ya kan, Bang Andre kan ya maaf, awalnya kan bukan seorang pelawak. Karena apa? Beliau pengen belajar jadi seorang pelawak. Gimana caranya itu belajar, itu sharing, briefing. Tetep. Pernah nggak nemu lawan main yang pada saat janjian ntar lu ngomong gini, ntar gue ngomong ini, pas di panggung dia makan sendiri tuh panggungnya? Nah itu banyak yang begitu, tapi kan kalau aku kan kita udah janji colek tangannya, tarik, gitu? sampai jatuh. Oh ada yang gitu ya, harus Iya. ditegur ya, lu Kodein aja. keluar dari briefing gitu ya, colek keluar aja tepak. out of brief gitu. Nah iya kan nggak apa-apa, itu kan profesional kerja. Karena kan kita pun dibayar untuk menghibur. Iya kan, bukan semata-mata kita datang kujuk-kujuk. Apalagi sekarang ini kan Rosmini seorang komedian, diam duduk bengong, nggak mungkin. Iya. Itu jadi harus janjian. Banyak kok kalau off air juga, kalau di TV ya kayak model Ayu, ya kan, Ayu Ting Ting juga kan begitu. Briefing sama Wendy, ya kan, janjian itu begitu. Sama aku juga berapa kali begitu. Ntar gini ya, maafin ya, jangan marah. Iya aman udah yuk. Nah pernah marah nggak tersinggung sama temen main lawak? Itu dia tadi aku bilang, kalau selagi unsurnya bekerja ya aku profesional. Tapi kalau unsurnya kayak live streaming itu kan udah di luar beda, ya kan, bukan kapasitas ngelawak, gitu. Karena kan megang mic di TV, gitu kan, apa di depan kamera, nah itu baru kita harus profesional. Kangen nggak sama acara-acara zaman dulu? Banget, banget. Apa yang dikangenin? Aku tuh yang dikangenin banyak ya, banget. Ngobrol apa lawakan kayak zaman dulu. Zaman dulu kan nggak harus apa ya, kembali lagi body shaming pun masih, kalau menurut kita masih aman ya aman. Sekarang kan yang ada ya jadi Banyak ruang aturan sempit. ya, lebih sempit, jadi mikirnya lebih. TV mengundang aku jadi mikir 2 kali. Kalau ngundang si Daus aman nggak ya, gitu, untuk kesananya. Tapi kan ada YouTube. Iya kan, tapi kan tidak, kan TV itu kan setelah penayangan live baru dilempar ke YouTube, kan nggak semua YouTube. Maksudnya kita bisa tampil di YouTube Kalau lain sekarang mah kayak enak. gini, gitu kan. Kalau sekarang mah enak. Mas Eko Patrio pun kemarin kan juga bikin tuh sama grupnya kan, sama Patrionya juga bikin gitu. Bayaran paling mahal selama jadi pelawak berapa duit? Aku nasi buk cukup lah. Karena anak PAUD nggak boleh banyak-banyak. Off air gitu kan biasanya gede ya, off air ya? Off air ya, tergantung wilayahnya. Ada 20 juta? Ya kalau di luar kota. Luar kota 20 juta, dalam kota? Dalam kota bisa 10-15, karena itu kan aku pasti kan dari light manajemen, dan juga aku pasti ngajak temen. Nggak mungkin Daus Mini itu sendiri mau acara, kan apalagi sekarang lagi banyak acara pengajian ya. Kalau acara pengajian doang aku nggak berani ngasang tarif yang besar-besar. Karena ya paham dah gitu kan, itu anggarannya dari mana, cuma cukup ya istilah kasarnya ya pahamin dah, Daus ngajak temen sama bensin sama
tim sama kru gitu aja. Kalau sekarang berapa tuh kalau mengundang Ya kalau pelawak? off-air event ya itu 10 dalam kota loh. Gitu. Karena aku ngajak temen. Oke, berarti sekarang jobnya masih banyak. Alhamdulillah. Sebulan berapa kali? Kemarin itu sempat yang rame itu sempat kemarin bulan kemarin tuh. Kalau yang bulan ini emang mungkin beradu dengan mendekati pemilu kali ya, dan juga mau tahun baru, jadi event-event agak berkurang gitu. Terus buat 2024 resolusinya gimana nih? Ada target apa? Rencana apa? Gebrakan apa nih? Aku nggak mau terlalu muluk-muluk, ntar kalau kita pengen begini tapi nggak sesuai repot. Pokoknya kalau sekarang mau jalanin aja. Ya kalau target sih ada, gitu pasti ada, ya kan, buat kedepannya ada. Ya, intinya yang lebih baik lagi. Kayak tadi Bang Daus bilang, untuk menjaga eksistensi kan kita menjaga hubungan baik ya. Zaman sekarang kan kita tahu hubungan baik aja nggak cukup untuk menjaga eksistensi di dunia hiburan gitu kan. Apa nih strategi apa lagi untuk tetap bisa bertahan? Kan tinggal pembawaannya aja. Kalau kita ngajakin ngumpul dengan tim-tim TV kreatif, podcast kayak YouTube kayak kita ajak ngumpul ngobrol yuk, sharing yuk, itu palingan. Itu kalau Daud sih itu ngejalaninnya sampai saat ini emang. Makanya kan ketemu sehingga kita Allah takdirin jadi bintang tamu di sini kan itu juga nggak sengaja. Ini siapa lagi kan? Tahu-tahu nongol di aplikasi ya kan, di TikTok. Bang lupa ya sama gue. Siapa? Bang kirimin nomor lu. Lu siapa ya? SKSD amat gitu. Bos video call. Oh gitu. Ya desu. Gitu. Ya emang kayak begitu-gitu. Kan akhirnya orang yang lama masih inget Daus kan kita. Alhamdulillah dari situ aja kita ngejalin hubungan. Kalau kayak banyak sebenarnya. Lu lupa, ya udah kirimin nomor, udah kirim nomor. Gitu kan, karena kan zaman udah berubah kan. Iya kan, udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu di aplikasi kan kita bingung. Betul. Gitu, makanya ngejalin hubungan itu yang penting. Ngejalin hubungan kan lewat apa aja. Oke, zaman kan udah berubah. Semua segala sesuatunya serba digital. Hampir semua orang punya Sosmed. Punya YouTube, punya TikTok, punya Reels, punya konten. Gitu kan, mereka berkonten, mereka kreatif seperti itu. Bahkan sekarang itu yang dibutuhkan orang biasa aja dibutuhkan kreativitas untuk bikin sebuah konsep gitu kan, konsep konten. Terpikir ke arah sana untuk seperti vlog-vlog yang lain udah pada ngevlog gitu. Aku ya tetap aku ngikutin zaman gitu, terus tetap ngikutin zaman dalam artian enggak. Ya itu lagi-lagi ya pelan-pelan gitu kan, sambil ngumpulin. Udah ada rencana ya berarti ya? Udah, emang aku udah ada YouTube-nya gitu. Udah kemarin sempat jalan, cuma ya stuck. Apa YouTube-nya? Daus Mini Channel. Daus Mini Channel. Daus Mini Channel itu baru berapa subscriber? Berapa ya Don? 49.000 udah lumayan. Itu tahu loh. Orang update loh. Jadi langsung dibuka. Malu sudah nyebutnya gitu, karena akunya nggak rutin. Kan beda dengan Bang Ucok Baba ya, yang tiap hari punya tim dan rajin kalau beliau tuh. Kalau Daus kan tipikal orang bosenan. Jadi mut-mutan. Kalau maunya Daus lagi mau main YouTube lagi ya ayo, lagi enggak gitu aja. Oh gitu. Dalam artian tetap mainin semua IG main. Kalau lagi pengen live IG, ya live IG. Lagi mau TikTok kan TikTok kan. Iya. Terus dari hasil syuting selama ini udah bisa kasih orang tua apa aja? Ya kalau kita ngasih buat orang tua mah nggak ada balasannya, nggak ada habisnya. Nggak terhitung lah ya? Nggak terhitung lah, karena pengorbanan orang tua lebih dari apa yang kita dapat. Gitu, alhamdulillah sih rumah buat orang tua udah ada. Gitu, berangkatin umroh orang tua alhamdulillah udah. Ya baru mampu umroh lah. Gitu, tapi alhamdulillah lah gitu. Pengennya sih kalau ada rezeki pengen berangkatin
haji buat beliau. Amin. Karena kan emang udah tinggal satu-satunya orang tua. Kalau Tinggal. untuk anak gimana harapannya masa depannya? Mau Ya. jadi pelawak juga? Enggak. Enggak, kalau aku dari dulu dari mulai babang itu sampai dede nggak pernah harus mengharuskan anak menjadi atau terjun ke entertain, enggak. Karena anak pun punya hak, terserah dia mau ngapain selagi dia melakukan hal yang positif gitu. Kayak babang kan saat ini kan lagi demen main bola. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Kayak kemarin laporan, "Pi, aku izin sekolah bola ya, boleh nggak?" Ya udah. Biayanya segini, Pi. Ya udah, kalau babangnya demen ya udah lakuin, tapi ya jangan yang aneh-aneh ya. Iya, Pi, udah. Kayak gitu, Oke. Mas. Berarti sekarang pure penghasilannya dari komedi lah ya? Dari komedi. Nggak mempersiapkan bisnis untuk Ya kedepannya? kalau ada rezekinya. Dan Mau kalau pengen bisnis apa? ya paling balik lagi ke clothing. Oh, clothing. Distro lagi palingan karena kan sayang. Udah ada istilahnya udah pernah nyoba lagi gitu. Bocoran dong pacarnya. Tambel pakai itu kan tuh. Pacarnya siapa Tuh, sih? tambel. Coba ada fotonya nggak lihat Bocor, dong. nggak ada. Nggak Gitu doain Tapi aja. udah mau nikah. Kenapa? Udah mau nikah lagi. Agnes mau nikah. Cinta ini tentang kadang. Mau nikah lagi nggak? Nanti kalau nikah lagi undang ya. Oh siap. Tuh. Langgeng-langgeng tapi ya. Iya doain ya. Mudah-mudahan yang ini ya kan langgeng. Sampai selamanya lah ya. Sampai selamanya. Oke. Hanya maut yang memisahkan. Keren banget. YouTube-nya ditunggu video-videonya. Siap, insya Allah. Biar kita subscribe. Ya, gitu. jangan lupa di blog ya. Paling beda ya. Yang paling beda karena Daus Mini orangnya kalau bahasa mereka kedemen banget blog-blog TikTok. Ya lu nyesongong kan gitu. Oh, jadi di TikTok live-nya ngomong gitu? Iya, kan aku kan emang buat Oh, jadi kalau ada yang ngomong langsung di-blok? kalau bahasa body shaming aku blog. Oh, blok? Emang dia ngomong apa? Banyak ngata-ngatain fisik. Masih banyak. Ada screenshotannya. Masih banyak. Gitu kan. Karena ya itu kenapa aku ini sekalian diklarifikasi buat pengguna TikTok kenapa Daus ini jarang yang namanya ngidupin komentar karena Daus males. Komentarnya ya emang nggak semua sih ya. Itu kebanyakan pada body shaming, negatif. Tapi kan kalau misalnya jadi artis mah udah biasa diomongin. Iya emang udah biasa sih, tapi kan kalau lagi datang sepaneng apa nanti kalau kita apalagi kan sekarang undang-undang ITE. Undang-undang apa tuh ITE ya? Ya kan itu kan kalau kita nekat ntar dibilang artisnya jahat. Padahal kan atas kejahilan tangannya. Gitu. Tapi pernah ngelaporin komentar orang? Ada nggak ya? Oh. Banyakan titnya ya, banyakan titik-titiknya ya. Titik-titik dan tit. Karena sekarang seyem, salah ngomong dikit seyem. Gitu. Tapi udah terakhir diundang-undang di TV tahun berapa? Baru kemarin? Baru kemarin, ya itu yang perihal perpisahan itu, perpisahan dini. Oh, maksudnya tapi kalau ngelawak udah nggak diundang lagi ya? Kan karena acara TV juga sekarang belum ada acara lawak. Mana? Belum ada. Baru sekarang aja kan Mas Eko bikin acara lagi kan Facebooker. Iya kan? Belum ada lagi sebelum. Nah itu mungkin juga kan lagi-lagi ya ketakutan mungkin ngundang Daus Mini takut dimainin body shaming. Kena gitu ya, kena KPI gitu. Nah disebutin juga. Iya Itu kan. dia dialog yang aku tunggu Kalau dari di YouTube kan beda sama tantenya. TV. Oh gitu, iya itu kan karena kan sekarang kan ada ya itu tadi yang udah disebutin apa-apa mereka itu orang station takut kena teguran yang itu Iya, tadi. berarti sebagai orang mini merasa dirugikan dong? Iya pasti karena bikin satu mempercepit rezeki kita, menyempit ruang gerak kita untuk nyari rezeki. Gitu. Padahal kan bukan maunya kita seperti ini. Gitu. Kita juga manusia. Berarti kalau misalnya pun nggak ada aturan ya, di aturan misalnya di KPI atau body shaming itu sah-sah aja mau gitu?
Selagi dipanggil kalau lagi. Daus selagi itu kerja, It's okay. it's okay. Asal jangan di TikTok gitu ya. No, karena kan beda. Gitu. Karena selagi itu kan profesional kerja. Dulu Daus, ya maaf ya, sama almarhum Olga diangkat loh. Pala di bawah, kaki di atas. Oh gitu? Iya benar, coba lihat sama almarhum Olga. Apa Daus di situ ngamuk? Enggak, profesional. Banyak kok sama almarhum Olga, sama siapa aja, sama Bang Komeng didorong. Aman-aman aja kok. Ya gitu. Jadi ya itu kekhawatiran mungkin. Ketakutan. Gitu. Ya kita sih, kalau Daus ya nggak apa-apa lah. Emang istilahnya disuruh istirahat. Aturannya juga sekarang udah beda ya kayak gitu ya. Nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kan cuma cukup di lembaga sensor, ya kan. Makanya ya kalau kita flashback, ya maaf lahir batin ya gitu kan. Warkop kurang seksi kayak gimana ketimbang kayak sekarang, ya kan? Iya. Apa iya pada ngikutin gaya-gaya warkop masing-masing kan? Kalau aku menganggap itu sebuah hiburan, tontonan semata. Kalau aku ya tinggal mindsetnya aja. Ya kalau yang bagian pure-nya yang porno-porno ya ngapain dianggap? Nggak ada habisnya kita kalau mindsetnya ke sono. Tergantung pikiran orang itu sendiri, betul Nah, nggak? iya mindset Yang orang menonton itu kan stimulus itu tergantung penerimaannya dari orang-orang. Iya. Karena kan kalau dulu kan emang sesuai dengan skrip. Om Indro sendiri yang cerita dulu kalau ketemu gitu. Kalau makanya dulu mah kata Om Indro beda syuting dulu sama syuting sekarang. Dulu mah kebutuhan skrip. Skrip begini. Berarti ya. kalau lebih memilih sutradara. mau balik ke zaman dulu, lebih seneng zaman dulu ya aturan. Enak kalau gitu loh. Aturan zaman dulu, duit zaman sekarang. Iya kalau zaman dulu duitnya nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil. Bersyukur kembali lagi. Oke. Ada prosesnya dan ada tahapannya. Sukses lah pokoknya buat Sama-sama. Bang Daus Mini ya, sehat-sehat. gitu tuh. Kalau nikah lagi jangan lupa undang. Siap. Oke. Buat Bye-bye semuanya. Silakan di komen netizen Hanibaniku di bawah ini tentang cerita perjalanan dari Bang Daus Mini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. Bye-bye.